Pemirsa, kami akan membahas terkait dengan mega korupsi IKTP. Sudah hadir satu narasumber tambahan, yaitu ekonom Indef, Mbak Eni Srihartati. Selamat siang, Mbak Eni, dan masih bergabung bersama kami pengamat komunikasi politik Bang Emrus Siombing. Mbak Eni, kita melihat bahwa dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU, dugaan kerugian negara atas mega korupsi kasus IKTP ini 2,3 triliun rupiah, luar biasa. Luar biasa. Tapi apakah Mbak Eni melihat ada kemungkinan sebenarnya kerugian ini akan lebih besar atau lebih besar dari 2,3 triliun rupiah? Mbak Uci, bukan akan, sudah gitu kan. Jadi kan IKTP itu kan mestinya selesai dari berakhirnya masa Gamawan Fauzi dulu kan. Artinya ini sudah berjalan hampir 4 tahun, mestinya sudah beres gitu. Nah, 2,3 itu kan hitungan KPK dari alokasi anggaran untuk IKTP sekitar 5,9 triliun, tetapi yang 2,3 ini disinyalir, diindikasikan yang dikorupsi gitu kan. Itu yang artinya ini yang direct, yang dari anggaran yang tidak optimal digunakan. Nah, dampak ekonominya ini jauh lebih besar. Katakanlah misalnya dengan ketiadaan data yang akurat sampai hari ini, dan mungkin juga ke depan ini harus diulang lagi dari awal, berarti kan ada, kalau kemarin dianggarkan 5,9, mungkin karena ada pertambahan penduduk, besok anggarannya jauh lebih itu. Artinya kan 5,9 kemarin menjadi sia-sia. Satu. Kedua adalah dampaknya terhadap bagaimana memperbaiki kualitas data ini kan sangat signifikan terhadap ekonomi. Mengapa? Misalnya, satu, dengan ketiadaan data yang akurat, hampir semua program-program kebijakan pemerintah juga tidak tepat sasaran. Misalnya, berbagai macam bantuan, ini kan basisnya data kependudukan. Nah, kalau data kependudukannya nggak akurat, tentu makanya kemarin, mengapa sih ini ada anggaran untuk pengentasan kemiskinan sampai 100 triliun, tapi jumlah orang yang dientaskan dari kemiskinan kok sangat tidak signifikan, tidak Karena ada datanya 1 tidak juta. jelas. Nah, data ini kan juga mempengaruhi itu. Nah, kedua misalnya untuk kemarin target penerimaan pajak kita. Ini kan orang terus-menerus melakukan penghindaran pajak dengan enaknya gitu kan. Jadi sekalipun kemarin ada tax amnesty dan setelah tax amnesty ada ancaman, orang juga nggak EGP lah istilahnya. Emang gue pikirin gitu toh, karena apa? Ada stigma. Bagaimana pemerintah misalnya akan menegakkan aturan itu ketika data-data ini masih amburadul gitu kan, belum lagi nanti ribut setiap masalah pilkada, terus juga pemilu kan, data DPT yang nggak jelas. Jadi kerugiannya besar sekali. Hak-hak masyarakat juga. Misalnya orang yang nggak punya IKTP sekarang untuk mengurus membuka rekening di perbankan juga relatif sulit karena datanya kan tidak online dan sebagainya. Jadi ini kerugian yang mega mungkin ya. Kalau tadi korupsinya mega, ini kerugian yang mega buat masyarakat karena hampir seluruh rakyat Indonesia. Betul, karena data kependudukan tuh basis awal pun basic data yang digunakan untuk apapun. Oke.